Shalom. Saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi menyembah-Mu, mengasihi-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sangat kami puji dan sangat kami tinggikan, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Biarlah firman yang kami sampaikan pada jemaat kami yang ada di rumah masing-masing, biar firman ini meresap di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat yang pertama, ayat yang ke-22, ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriaklah karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara kekasih di dalam Tuhan, betapa hebatnya Tuhan kita, Dia berjalan di atas air. Setelah murid-muridnya mendahului mereka, Yesus pergi ke seberang, di mana kita lihat Yesus berjalan di air. Muridnya melihat, kira-kira jam 3 malam itu, murid-muridnya melihat bahwa yang dikatakan hantu, ada hantu gitu. Saudara-saudara kekasih, saya teringat saudara, betapa kadang-kadang kan kita kalau mau buang air kecil, saudara ya, kadang-kadang mau buang air kecil di tempat yang agak sepi, saudara, yang dikatakan kita bukan anak selalu bilangnya numpang anak kambing. Ya ampun, sebetulnya kita ini sebetulnya anak Allah. Kenapa kita nyebut diri kita anak kambing? Sangat-sangat sedih, saudara. Jadi kalau kita kemanapun kita berada, kita adalah anak Allah. Kita berpegang pada firman dengan iman, kita percaya, iman yang menyembuhkan, iman yang kita pegang. Oh saudara, murid-muridnya begitu melihat Tuhan Yesus berjalan di air, dia berteriak, "Hantu, hantu, hantu!" Dari situ Yesus bilang, "Ini aku," gitu. "Ini aku." Jadi gak usah khawatir lagi saudara, bahwa Yesus selalu menemani kita kemanapun kita berada. Saudara, Tuhan Yesus menemani kita sampai akhir hidup kita. Jadi saudara, sekarang ini kan sedang adanya COVID, kita meragukan. Saudara, kita jangan khawatir lagi dah mulai saat ini. Jangan masalah itu dibesar-besarkan seperti kita murid-muridnya melihat hantu. Nah, sampai mereka ketakutan. Saudara, betapa hebatnya Tuhan kita. Nggak usah takut, karena Dia berjalan di atas air. Maka Petrus bilang, "Kalau engkau, biar aku jalan di situ." Saudara, lihat
Betapa hebatnya Tuhan. Tuhan bilang, silakan kamu jalan di atas air. Saudara, kita lanjutkan ya, kita lanjut. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, hantu-hantu. Lalu berteriaklah karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Segala masalah yang kita hadapi, gak usah takut. Karena apa? Kita punya Yesus, amin. Kita punya Tuhan. Dia yang selalu menolong. Masalah apapun, kita punya Tuhan Yesus. Hadapilah masalah dengan kasih dari Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, lihat suatu nekat yang besar, saudara. Nekat Petrus untuk jalan di atas air. Kata Yesus, datanglah kemari. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, lihat. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia, mulailah tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di satu masalah kita, pencobaan yang besar, kita selalu bimbang, ragu, dan takut. Kenapa kita harus takut? Ada Yesus yang menolong kita. Kenapa kita harus takut? Ketakutan inilah yang membuat kita lengah, lemah. Makanya Tuhan bilang, maka dikatakan di sini, Tuhan, tolonglah aku. Petrus berseru, seperti kita lah, nggak beda kita. Kita selalu berseru, Tuhan, tolong aku dengan masalah begini banyak. Tiap hari kita sudah nggak bisa kerja, diam di rumah. Tuhan, bagaimana ini masa depan kita? Bagaimana ini begini mana? Tuhan, semakin hari semakin bagaimana kita bertanya. Tapi Tuhan ada di kita. Dia menjaga kita. Mari saudara, kita berseru di dalam nama Tuhan. Kita berseru memanggil nama Dia. Saudara, di saat Petrus berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan mengulurkan tangan. Di saat kita mengalami pencobaan, Tuhan tolong aku, tolong Tuhan, tolong. Dia ulurkan tangan kepada saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Maka saya katakan kepada, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Kasihilah Dia. Allah kita yang sudah berkorban banyak untuk kita. Masalah ini bisa berlalu, saudara. Mari kita berdoa. Berdoa mengasihi Dia. Di saat kita bimbang menghadapi persoalan, di saat kita bimbang menghadapi masalah, Tuhan mengulurkan tangannya. Dia ulurkan kepada saudara. Mari, mari, datanglah kepadaku. Hai yang berbeban berat, kuk yang kupasang manis. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun banyak kita meninggalkan Dia, tapi saya berdoa, saudara, tabahkan iman saudara, kuatkan iman saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Perangi COVID itu dengan kuasa darah Yesus. Pasti berlalu dari Indonesia. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang.
Mari kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara kalau bimbang atau kalau saudara ragu, ada yang bisa melepas saudara dari keraguan itu, dari masalah itu? Tidak. Tidak sedikit pun masalah itu bisa berlalu dari saudara. Tapi dengan saudara berdoa kepada Bapa kita, Yesus Kristus, yang mau menolong kita, pastilah masalah itu bisa berlalu. Amin. Saudara mesti yakin bahwa hanya satu Allah yang penolong kita, ialah Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain di hatiku. Tidak ada Allah lain. Hanya Yesus Kristus penolong. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Inilah yang kita harus hadapi. Di saat kita menghadapi masalah, mengapa kita harus bimbang? Saya katakan, mengapa kita bimbang? Dengan penyakit yang begitu berat bagi kita, kita jangan bimbang. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari saudara, saya hanya bisa berdoa dari jauh. Tapi masalah saudara, hadapilah dengan doa. Tidak ada lagi bimbang ragu dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus menghancurkan segala bimbang ragu kita. Darah Yesus mengasihi kita. Berpeganglah pada firman kita. Berpeganglah pada firman Allah yang sudah ada bagi saudara. Jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Saya hanya mengatakan, kebimbangan tidak bisa menyelesaikan perkara saudara. Tidak bisa menyelesaikan segala permasalahan saudara. Tapi dengan doa, saudara bisa menyelesaikan perkara apapun. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.